Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Nah, mungkin saya melihat daripada tadi pemaparan-pemaparan dari Pak Esra berkaitan tentang Surya Wijaya, Sefri Lumintang, terus Bu Dianto, terus Yones Rahmat, dan beberapa lagi yang pendeta-pendeta ini yang menyampaikan tentang ajaran pluralisme mereka. Pertanyaan saya seperti ini, Pak, yang sederhana. Bagaimana dengan amanat agung dengan pada Matius pasal 28 terkait tentang apa yang mereka pahami selama ini? Seperti itu. Terus, apakah mereka juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi? Mungkin kalau dari pengajaran-pengajarannya kan seperti yang tadi pluralisme mereka mengatakan bahwa ada keselamatan setiap agama, tetapi secara pribadi mereka, bahwa kalau mereka mengatakan masih paham pendeta, berarti otomatis kan mereka itu adalah Kristen. Berarti itu pertanyaan saya, amanat agung dari Matius pasal 28 itu dari pandangan mereka seperti apa? Terus apakah mereka percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi? Terakhir itu Pak, anugerah keselamatan yang mereka percaya itu seperti apa? Mungkin itu Pak, sederhana. Terima kasih. Saya berikan klarifikasi dulu. Kalau tadi saya ngutip Suryadi Wijaya dan Sefri Lumintang, mereka bukan orang pluralis. Ya, mereka cuma memaparkan pandangan pluralisme. Tapi yang lain-lain yang selain itu yang tadi saya sebutkan itu memang itu orang pluralis. Ya, supaya ini jangan sampai selesai acara ini saudara anggap Pak Steve juga pluralis, guru palsu, kan repot saya nanti. Itu tentang amanat agung Matius 28 kan tadi Yohanes pasal 14 ayat 6 itu kan ada dua pandangan ya. Ada yang Pak Budianto itu mencoba menafsir ulang, tapi Yohanes Rahmat bilang itu palsu. Sama dengan Matius 28. Nah, Matius 28 itu ada orang pluralis yang lebih lembut. Itu menganggap bahwa Matius 28 itu hanya salah tafsir saja. Jadi mereka lalu menafsirkan ulang misi pemberitaan Injil itu dengan social gospel namanya. Jadi Injil sosial. Jadi kita tidak perlu membawa Kristus kita kepada agama lain. Tidak. Nanti di inklusivisme kita pelajari lebih dalam. Tapi Injil itu ya Injil sosial. Jadi ketika kita gereja membantu mengentaskan kebodohan dan kemiskinan, sebenarnya sudah beritakan Injil. Kalau kita menolong orang susah, itu sebenarnya sudah memberitakan Injil. Ya, jadi semua aksi sosial itu dianggap pemberitaan Injil. Itulah yang disebut sebagai social gospel. Jadi ada kaum pluralis yang menafsirkan amanat agung sebagai social gospel. Tapi Yohanes Rahmat itu, Matius 28, dia menganggap bahwa itu pun bukan kata-kata Yesus. Karena apa? Karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Apakah ada di Markus? Tidak ada. Apakah di Lukas? Tidak ada. Di Yohanes tidak ada. Berarti hanya ada di Matius saja. Itu berarti bukan kata-kata Yesus. Jadi menurut Yohanes Rahmat, Matius 28 itu adalah ciptaan gereja Matius untuk misi ekonomi seperti yang dilakukan oleh VOC. Itu menurut Yohanes Rahmat. Ya, saya tidak ada kutipannya, tapi saya rasa kalau saya cari di komputer saya bisa dapat itu kutipannya. Karena saya sudah menulis tentang Yohanes Rahmat di dalam banyak tulisan saya, jadi perlu dicari. Tapi itu dia menganggap Matius 28 itu hanya suatu misi ekonomi, ya, seperti VOC. Nah, itu pandangan mereka. Nah, apakah mereka percaya Yesus itu Tuhan? Allah. Ya mungkin masih ada pluralis yang lebih lembut yang percaya begitu. Tapi kalau Yohanes Rahmat tadi secara implisit kan dia tidak percaya Yesus Tuhan sebenarnya atau Allah.
bahkan sebenarnya setahu saya dia tuh lulus tesis S2 itu dengan membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya makanya dia bilang hanya setara dengan Ade Irma Suryani Nasution, setara dengan mahasiswa. Dia hanya melihat Yesus sebagai seorang pejuang sosial. Nah, gitu. Nah, karena itu kalaupun mereka dari mulut mereka mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, ya menurut saya Yohanes Rahmat tidak mungkin. Tapi yang masih lembut itu, kalaupun mereka mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saya tidak percaya bahwa mereka punya iman yang benar. Karena kalau mereka punya iman yang benar, harusnya Yesus itu satu-satunya juru selamat. Iman yang benar itu adalah iman yang percaya kepada Kristus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Ya, Bapak kalau punya mobil, Bapak jalan bawa mobil, kenapa perlu bawa ban serep? Ya, siapa tahu ban bocor kan bisa ganti. Tapi kalau Bapak yakin persis mobil saya tak mungkin mengalami ban bocor, ya sudah tidak usah bawa serepnya. Jadi satu-satunya ban, itu artinya percaya sepenuhnya. Ya. Dan apa alasannya? Memang akhirnya paham pluralisme ini berpengaruh kepada misi. Karena untuk apa lagi kita mau penginjilan? Bahwa orang kepada Kristus, sedangkan orang bisa selamat di agama-agamanya sendiri kok. Ngapain kita repot-repot beritakan Yesus, kirim misionaris sini sana, bikin KKR sini sana, untuk apa? Ya. Toh semua orang bisa selamat lewat agamanya sendiri kok. Nah, akibatnya paham pluralisme itu menghancurkan misi Kristiani dan menafsirkan ulang misi Kristiani sebagai misi sosial gospel saja. Nah, itu jadi pahamnya begitu. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.